Pasukan Israel menerobos lebih dalam ke kota selatan Gaza, Rafah, pada Minggu 12 Mei 2024 dan bertempur melawan Hamas di bagian-bagian yang hancur di utara yang disebut militer Israel dibersihkan beberapa bulan yang lalu, tetapi di mana Hamas berhasil mengkonsolidasi kekuatan. Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas dan tempat perlindungan terakhir di Gaza untuk lebih dari 1 juta warga sipil. Sebanyak 300.000 warga Palestina melarikan diri dari kota itu setelah perintah evakuasi dari Israel yang mengatakan invasi harus dilakukan untuk membongkar Hamas dan mengembalikan puluhan sandera yang diambil dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang. Mesir mengeluarkan keberatan terkuatnya terhadap serangan Rafah, mengatakan mereka bermaksud untuk secara resmi mendukung kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza namun dibantah oleh Israel. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa memburuknya tingkat serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Turk, mengatakan tidak bisa melihat bagaimana invasi skala penuh ke Rafah sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengulangi penolakannya terhadap serangan militer besar-besaran di Rafah dan mengatakan kepada CBS bahwa Israel akan ditinggalkan sendirian menghadapi pemberontakan yang berkelanjutan tanpa rencana keluar dari Gaza dan pasca perang. Gaza dibuat tanpa pemerintahan yang berfungsi, menyebabkan runtuhnya ketertiban umum, dan memungkinkan sayap bersenjata Hamas untuk mengkonsolidasi diri bahkan di daerah yang paling parah terkena dampak. Pada hari Minggu, Hamas mengungkap serangan terhadap tentara Israel di Rafah dan dekat kota Gaza. Israel sekarang mengungsikan sepertiga wilayah timur Rafah yang sebelumnya menampung 1,3 juta warga Palestina, sebagian besar dari mereka melarikan diri dari pertempuran di tempat lain. Kebanyakan orang menuju ke kota Khan Younis yang rusak parah di dekatnya atau Mawasi, sebuah kamp tenda pantai di mana sekitar 450.000 orang sudah tinggal dalam kondisi kumuh. PBB memperingatkan bahwa serangan skala penuh akan lebih memperparah operasi kemanusiaan dan menyebabkan lonjakan kematian warga sipil. Titik-titik masuk bantuan utama di dekat Rafah sudah terpengaruh. Pasukan Israel merebut sisi Gaza dari perlintasan Rafah memaksa penutupannya. Mesir menolak untuk berkoordinasi dengan Israel dalam pengiriman bantuan melalui perlintasan karena ekskalasi yang tidak dapat diterima dari tindakan Israel, lapor Al-Qahira News yang dimiliki negara. Seorang pejabat senior Mesir mengatakan kepada Associated Press bahwa Kairo menyampaikan protes kepada Israel, Amerika Serikat, dan pemerintah Eropa, mengatakan serangan tersebut menempatkan perjanjian perdamaian yang sudah berusia puluhan tahun dengan Israel, sebuah batu penjuru stabilitas regional, dalam resiko tinggi. Pejabat tersebut tidak diizinkan untuk memberikan informasi kepada media dan berbicara dengan syarat anonim. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tidak akan menyediakan senjata ofensif kepada Israel untuk Rafah, dan pemerintahannya mengatakan ada bukti yang masuk akal bahwa Israel melanggar hukum internasional yang melindungi warga sipil. Israel menolak tuduhan tersebut, mengatakan bahwa mereka mencoba untuk menghindari melukai warga sipil. Mereka menyalahkan Hamas atas tingginya jumlah korban karena Hamas bertempur di daerah padat huni perumahan. Di tepi barat, di mana kekerasan mematikan meningkat sejak perang dimulai, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang pria ditembak mati oleh pasukan Israel di kamp pengungsi Balata di Nablus. Tentara mengatakan pasukannya menanggapi tembakan langsung setelah ditembak oleh Hamas di kamp tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.